A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah berikan kemudahan, berbagai nikmat, kemudahan, kesempatan sehingga kita bisa beramal soleh di sini, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam teman-teman mari kita sampaikan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling baik akhlaknya, paling disayang oleh seluruh makhluk, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, alhamdulillah kemarin kita membahas tentang proses penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dengan proses yang sangat rumit. Ya, ini menggambarkan kepada kita bahwa kita senantiasa mengetahui kita itu diciptakan oleh Allah, kita itu ada tugasnya. Tidak hanya sekedar diciptakan, tetapi ada tugas mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih bentar, minum sandal bentar habis ini. Dan ketahui teman-teman, Allah lah yang membentuk muka kita ini, membentuk tubuh kita, membentuk fisik kita, anggota tubuh kita. Allah yang membentuk. Coba dari satu ibu, dari satu abi, dan misalnya dari satu orang tua, mukanya sama apa beda? Beda kan? Bahkan satu istilahnya kembar saja pun beda nggak mukanya? Mana sama? Coba. Pasti ada beda, semuanya beda. Matanya sedikit tuh beda, hidungnya beda, mulutnya beda. Itu sandana. Itu bukti bahwa Allah itu yang membentuk tubuh kita. Kalau ayah bunda maunya apa? Anak aku mancung hidungnya, matanya kayak Cina-Cina gitu, sipit-sipit, giginya kuning, giginya putih, telinganya apa? Telinganya kayak aja. Telinganya bagus, segala macam. Ayah bunda kita ingin kita menjadi ini teman-teman. Istaidu, langsung duduk lah ya. Ayah bunda kita itu ingin kita seperti itu teman-teman. Tapi ketahuilah bahwa Allah lah yang membentuk tubuh. Allah lah yang membentuk tubuh kita, yang menyempurnakan tubuh kita. Sebab awalnya kita dari istilahnya itu apa? Dari air. Lalu Allah bentuk kita dari segumpal min alaq, segumpal darah. Lalu Allah jadikan kita mudghah, dibungkus dengan daging jadi daging. Lalu Allah jadikan kita apa? Membentuk, ada tulangnya, ada bentuknya, matanya, segala macam. Ya kan? Sampai kita lahir ke dunia. Itu artinya Allah itu hebat. Allah sangat hebat dalam menciptakan, gitu bahasa kita. Masa kita tidak menjadi orang yang senantiasa takut, taat kepada Allah? Rugi banget kita itu. Karena Allah menciptakan kita dalam tugas yang mulia, yaitu beribadah. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah itu apa? Ya sholat, puasa. Itu tuh buktinya kita diciptakan oleh Allah itu bukan main-main. Allah menciptakan kita di dunia ini, Allah menjadikan kita di dunia ini gak main-main teman-teman. Nggak sekedar pagi main, siang main, malam main. Enggak, ada tugas-tugas mulia yang kita lakukan, yaitu sholat, malam lagi apalagi main malam. Siapa yang suka main boleh main, tapi ada waktu-waktunya. Kalau ibadah ya ibadah dulu gitu. Ya.
adit. Lalu khalifah fil ard, jadi khalifah di bumi, memakmurkan bumi. Tunggu pil loh. Memakmurkan bumi, jangan menjadi perusak. Ngompol di mana-mana, pipis di mana-mana sembarangan. Lalu sama orang tua jadi melawan, itu merusak bumi tuh. Ya, pohon-pohon dihancurin. Nah, itu tuh merusak bumi. Seharusnya kita harus menjadi khalifah fil ard, khalifah pemakmur bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, jadi surah Al-Fitrah ayat 7 sampai 8 itu mengajarkan kita bahwa Allah lah yang menciptakan kita, menjadikan kita, dan Allah pula yang memberikan tubuh kita itu seimbang, proporsional itu seimbang. Seimbang itu apa? Tangan kita dua, posisinya seperti ini. Nggak ada tangannya di sini, mohon maaf ya, segini, sebahu, tangan satunya di bawah. Karena di situ akan apa? Tampak kesulitan, nggak enak. Apa namanya tuh ya? Seram juga bisa jadi seram. Matanya satunya di sini, satunya di sini. Gimana melihatnya tuh? Saat matanya di belakang, satunya nggak fokus nanti. Lihat Allah letak dengan fokus tuh, sehingga mudah melakukan sesuatu. Coba kalau tangan satu letaknya di sini, tangan satunya di kaki, nempel di kaki. Waduh, repot kita. Repot nggak? Banget. Gimana kalau misalnya ngambil sesuatu dengan menggunakan dua tangan? Kakinya satunya di tangannya di dekat kaki, gimana megangnya? Susah. Kesulitan nggak? Kesulitan banget teman-teman. Mata di sini satu, di sini satu. Bingung kita mau melihat yang mana. Nggak fokus kan? Jangan lihat teman-teman, Allah tuh luar biasa menjadikan tubuh kita tuh profesional. Adit nanti nggak fokus Adit ya. Seimbang. Ya. Hidungnya di sini, Adit nanti terakhir ngaji ya. Di bawah, coba kalau di atas satu, di bawah satu. Bingung kita ini. Itu ya. Yang hebat siapa? Allah. Menjadikan tubuh kita seimbang. Bersyukur berarti teman-teman. Berarti itu hikmahnya nggak boleh sombong kalau melihat seseorang yang tidak sama dengan kita. Tidak boleh sombong. Karena pada sesungguhnya makhluk tersebut siapa yang menciptakan? Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Sandana, Allah. Yang menciptakan Baim, Allah. Yang menciptakan Adit, Allah. Farel, Allah. Yang satunya nggak kelihatan. Ini Farel nih, lihat Ya, semua Allah yang menciptakan, nggak ada yang bukan. Berarti kalau Allah ciptakan bentuk apapun kita, terserah siapa? Allah. Ada kisahnya tuh. Ada kisahnya, seseorang ngadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, istri aku melahirkan anak yang warna kulitnya, mohon maaf ya, hitam. Bahasanya gitu gini, aku kan putih, istri aku putih, kok malah anak aku hitam? Itu bahasanya kalau diartikan. Kata Rasulullah, pernah lihat unta? Pernah wahai Rasulullah. Warna unta apa? Coklat. Lalu melahirkan apa? Anak apa? Keabu-abuan ada, putih ada, merah ada, hitam ada. Begitupun katanya, kata Rasulullah. Begitupun manusia, sifat atau apa namanya ya, warna kulitnya itu mempengaruhi dari keturunannya dari atas. Bisa jadi nenek moyangnya warna hitam kulitnya. Nenek moyang itu buyut-buyutnya, neneknya dari atas. Bisa jadi misalnya nenek kita punya mama, nenek kita punya mama.
Nenek kita punya nenek. Nah, itu tuh. Nenek kita punya nenek lagi. Terus ya itu namanya nenek moyang atau keturunan kita. Saat abi kita putih-putih, anaknya hitam, udah terima aja karena yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadikan tubuh giginya seperti ini, mulutnya seperti ini. Makanya jangan ngejek juga, ngejek orang lain. Ih, kamu jelek, kamu ini itu jangan dibiasakan. Ya itu teman-teman ya, barakallahu fikum.